Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urin Salusia Tamua dengan NIM 2022211025. Di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan tentang bahasa Indonesia tentang kutipan. Saya perwakilan dari kelompok 8. Pengertian kutipan. Kutipan adalah suatu kata yang mungkin semua orang belum tahu apa maksudnya. Kutipan juga merupakan suatu gagasan, ide, pendapat yang diambil berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut pengutip. Gagasan itu bisa diambil dari kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. Yang pertama ada cara menulis kutipan. A. Jika nama penulis dari sumber yang dikutip disebutkan pada awal kalimat, nama penulis itu ditulis lengkap, diikuti tahun terbit dan nomor halaman dan tanda kurung. Yang B. Jika nama penulis dari sumber yang dikutip disebutkan pada bagian akhir kutipan. Ada cara-cara tentang membuat kutipan. Yang pertama, merajuk dilakukan dengan menggunakan nama akhir pengarang dan tahun di antara tanda kurung. Contohnya, Ahmadi 1986. Yang kedua, jika ada dua penulis, disebutkan nama akhir kedua penulis tersebut dalam rujukan. Contohnya, Ahmadi dan Hasan 1988. Yang ketiga, jika penulis lebih dari 2 orang, perujukan dilakukan dengan penulis nama awal penulis pertama diikuti dengan DKK. Contohnya Ahmadi DKK 1986. Yang keempat, jika nama penulis tidak disebutkan, maka dicantumkan adalah nama penerbitnya atau nama dokumen, koran, atau majalah yang diterbitkan. Contohnya Balai Pustaka 1987. Yang kelima, untuk karya terjemahan, nama penulis aslinya disebutkan dalam rujukan. Contohnya Kamagi 1981. Yang keenam, rujukan dari dua sumber berbeda atau lebih yang ditulis oleh penulis yang berbeda dicantumkan dalam satu tanda kurung dengan titik koma sebagai tanda pemisahnya. Yang kedua, macam-macam kutipan. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan yang berisi kurang dari 40 kata dan nama penulis disebutkan pada bagian awal kalimat, maka nama penulis ditulis lengkap diikuti tahun terbit dan nomor halaman dalam tanda kurung. Misalnya, Alfred Adler 1987 menyatakan individu yang tidak tertarik kepada kawan-kawannya lah yang memiliki tersebar dalam hidup dan memberi luka kepada orang lain. Yang kedua, kutipan yang berisi kurang dari 40 kata dan nama penulis ditulis di bagian akhir kutipan. Seorang psikolog terkenal di Vienna menyatakan individu yang tidak tertarik kepada kawan-kawannya lah yang memiliki kesulitan terbesar dalam hidup dan memberi luka kepada orang lain. Adler 1986. Yang ketiga, kutipan yang berisi 40 kata atau lebih ditulis tanpa tanda kutip dan ditulis terpisah dari teks yang mendahului, ditulis merojok ke depan 1,2 cm dari margin kiri dan kanan dan diketik dengan spasi tunggal. Yang B, kutipan tidak langsung. Kutipan yang disebut secara tidak langsung atau dikemukakan dengan bahasa penulis, ditulis tanpa tanda kutip dan terpadu dalam teks. Yang ketiga, fungsi kutipan. 1. Fungsi kutipan. Kutipan memiliki fungsi tersendiri. Fungsi dari kutipan adalah sebagai berikut. A. Menunjuk kualitas ilmiah yang lebih tinggi. B. Menunjuk kecermatan yang lebih akurat. C. Memudahkan penilaian penggunaan sumber dana. D. Memudahkan pembedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan.
E. Mencegah pengulangan penulisan data pustaka. F. Meningkatkan estetika penulisan. G. Memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. 4. Tujuan kutipan. Dengan demikian, kutipan memiliki tujuan sebagai berikut. A. Landasan teori. B. Penguat pendapat penulis. C. Penjelasan suatu uraian. D. Bahan bukti dan penunjang pendapat itu. Berdasarkan tujuan di atas, seorang penulis harus memperhatikan hal-hal berikut. A. Penulis mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. B. Penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketepatan dan ketelitian kutipan. C. Kutipan dapat terkait dengan penemuan teori. D. Jangan terlalu banyak mempergunakan kutipan langsung. E. Penulis mempertimbangkan jenis kutipan, kutipan langsung atau kutipan tak langsung. F. Memperhatikan teknik penulisan kutipan dan kaitannya dengan sumber. Sekian dari saya, dari kelompok 8 untuk mewakili semua teman-teman. Terima kasih.